Shalom teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini, mari kita berikan senyum terbaik kita sebagai tanda salam damai. Kita percaya bahwa kebaktian kita saat ini terjadi karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisik, kita tetap bisa dipersatukan dalam ibadah online ini. Kita juga bersyukur karena kebaikan Tuhan yang masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Tuhan bukan hanya sekedar mencipta, namun dengan kasih setianya, Tuhan memelihara dan menyertai kehidupan kita, sekalipun kondisi yang sulit saat ini. Sebab itu, marilah kita nyanyikan syukur bagi Tuhan. Kita bermazmur bagi namanya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Teman-teman pemuda, tema kebaktian kita hari ini ialah No Hate Speech. Stop ujaran kebencian. Seperti yang kita tahu, di tengah-tengah kemajuan teknologi saat ini, media sosial menawarkan kepada kita berbagai kemudahan dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan kita. Dan seringkali hal itu membuat kita merasa bebas untuk berkomentar apa saja. Maka tidak jarang, di media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp, bertebaran banyak sekali komentar-komentar ataupun konten-konten yang berisikan ujaran kebencian. Kadang, kita juga suka meneruskan atau memforward berita-berita itu kepada orang lain tanpa mencari tahu lebih dulu kebenarannya. Teman-teman, sudahkah kita menjadi orang yang bisa menahan diri? Bersikap lemah lembut dan tidak kasar dalam kita berbicara dan bertindak? Apakah perkataan kita membangun orang lain atau malah menjatuhkannya? Teman-teman, mari saat ini kita akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu.
Kami mengakui betapa sering kami gagal dalam kami berkata, bersikap kepada orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah di dalam kasih dan anugerah-Mu, kami boleh dimampukan untuk hidup berperangai seperti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah tersedia bagi kita dalam Efesus 4 ayat 29 dan 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Teman-teman, kini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengkhususkan waktu untuk belajar dari firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan yang menyapa kami pribadi lepas pribadi juga boleh menjadi firman Tuhan yang sama, yang juga membekali dan menegur kami, yang mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus menjalani kehidupan. Kami siap belajar dari firman Tuhan sehingga pada akhirnya kami boleh ditolong untuk menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Kolose pasal 3. Kita akan baca ayat yang ke-14 hingga yang ke-17. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca, tetapi juga melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mengawali perenungan kita dengan sebuah cerita. Tapi ceritanya ini cerita horor anak SD begitu ya. Nah teman-teman, ada cerita horor yang beredar waktu saya kelas 4 SD yang lalu. Itu ya, cerita tentang Mr. Gepeng. Ada yang pernah dengar? Oh, pernah dengar juga Mr. Gepeng. Oke teman-teman, Mr. Gepeng itu adalah orang yang katanya matinya itu kejepit lift sampai badannya gepeng. Kemudian teman-teman itu menghantui sekolah kami, SD kami. Dan katanya dia bersarang di kamar mandi yang emang nuansanya itu benar-benar spooky. Ya, kita anak sekolahan saat itu teman-teman benar-benar ketakutan. Sampai nggak berani untuk pergi ke toilet. Nahan-nahan ya. Dan kalau misalnya pengen pergi itu banyaknya kayak tim futsal, seheboh itu. Sehingga mengganggu proses pembelajaran yang ada. Sampai suatu hari teman-teman guru-guru kami ini mengatakan kita akan lawan Mr. Gepeng. Ya, ada satu orang guru yang saat itu kita anggap sebagai hero yang akan melawan Mr. Gepeng. Sehingga ketika dia dalam tanda kutip bertarung, ada di antara kita yang kemudian menangis. Ada di antara kita yang ayo kita doa sama-sama. Dan akhirnya ketika kita tahu guru kita itu menang, maka kita bersukacita bersama-sama. Dan untuk mengkonfirmasi kita disuruh untuk pergi ke kamar mandi berdua atau bertiga dan melihat Mr. Gepeng yang kalah. Tapi pemandangannya hanyalah toilet yang bersih dan kosong. Nah teman-teman, ini cerita horor yang benar-benar super absurd gitu ya. Gak jelas banget ya, logikanya juga gak ada. Ngapain juga orang yang istilahnya mati kejepit lift, gepeng lift mana bisa gepengin badan kan gitu ya. Terus kemudian datang ke SD kita aja even kagak punya lift. Dan itu kemudian menjadi berita yang menyebar tidak hanya di SD saya tapi juga di SD-SD yang lain. Tetapi saat itu kita percaya betul dengan berita itu. Bahkan secara berjamaah kita dikuasai oleh ketakutan dan membuat kita menjadi anak-anak yang tidak berdaya. Nah teman-teman, sebuah perkataan, sebuah berita itu punya power yang luar biasa. Itu tidak hanya sekadar bisa memengaruhi, tetapi juga bisa menggerakkan orang lain. Dan di saat yang bersamaan melumpuhkan orang lain. Cerita Mr. Gepeng yang hanya hoax yang sepele itu teman-teman, itu aja bisa bikin geger satu SD ya. Coba teman-teman bayangkan kalau berita-berita yang beredar di luar sana kemudian diberikan muatan yang jahat, diberikan muatan kebencian dan disebarkan secara luas melalui media-media yang ada. Akan ada berapa banyak orang yang percaya, yang dalam ketidaktahuannya, dalam keterbatasannya akan percaya. Betapa mengerikan dan merusak akibat yang mungkin timbul khususnya di dalam hidup berkomunitas. Waktu SMA, rekan-rekan saya pernah ketemu dengan teman yang kerjanya itu selalu memojokkan kekristenan. Nanti diledekin Tuhannya ada 3 lah, masa Tuhan bisa brojol begitu ya teman-teman, dan seterusnya. Kemudian akhirnya saya tahu kalau dalam kegiatan keagamaannya itu dibagikan sebuah buku saku yang judulnya 100 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Yang dijadikan bekal agar ungkapan kebencian itu bisa diarahkan pada sasaran-sasaran tertentu. Ujaran-ujaran, tulisan yang merendahkan, menghina dan mengandung hasutan itu banyak beredar dalam keseharian kita. Baik di media sosial maupun percakapan sesehari. Itu jelas teman-teman bukan kebetulan. Atau kita bilang ya dari sananya aja orangnya suka hate speech. Enggak ya, mana ada baik yang oe. Terus kemudian dia mengatakan lo orang Jawa ya pantesan letoy, oe. Enggak ada teman-teman. Enggak ada orang yang dengan sendirinya berasal dari sana dan memiliki kebencian di dalam hatinya. Kalau itu tidak diajarkan, tidak dikatakan. Itu adalah sesuatu yang muncul karena memang dibangun. Karena memang diajarkan, dibiasakan, tetapi juga dibiarkan. Dampak yang fatal yang bisa merusak keutuhan berkomunitas itu karena melaluinya ada kekerasan yang bisa timbul sehingga melukai, membuat orang menjadi berprasangka, membuat orang saling menjatuhkan, menghina dan bahkan membunuh. Kita sadar betul teman-teman ada banyak sekali contoh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Ya, misalnya aja pemilihan gubernur Jakarta yang lalu.
pemilihan presiden itu kental sekali dengan hate speech, rekan-rekan. Berita-berita palsu yang kemudian membuat masyarakat bingung dan akhirnya menjadi terprovokasi. Dan di belahan dunia yang lain, kaum imigran kemudian dituduh menjadi penyebab kekacauan. Dan mereka mengalami diskriminasi yang luar biasa, menjadi orang-orang yang terkena sasaran kebencian. COVID-19 ini teman-teman, siapa yang disalahkan? Asalnya dari mana teman-teman? Asalnya dari negara Cina. Sehingga kemudian ada banyak teman-teman kita yang etnisnya Tionghoa juga sempat kena diskriminasi. Karena dari tempat mula dalam tanda kutip, itu semua berasal. Bahkan dalam sebuah film teman-teman yang saya tonton ada orang kulit hitam yang kemudian mengatakan begini. Bagi kalian mungkin semua orang kulit hitam itu adalah penjahat. Karena kehitaman kami dianggap sebagai sebuah senjata yang akan melukai. Nah teman-teman, isu-isu yang digoreng itu nggak jauh-jauh. Ya, warna kulit, ras, agama, gender, orientasi seksual, disabilitas, status, dan lain sebagainya. Dan ketika ini terjadi dalam keseharian dan dipelihara, maka jadi seperti apakah lingkungan di sekitar kita? Kemana anak Tuhan itu berperan dan ada selama ini? Rekan-rekan, seorang tokoh bernama Lemin Perlhart mengatakan, societies that preach hate are where people no longer know how to live. Ya, masyarakat yang memberitakan kebencian adalah tempat di mana orang tidak tahu lagi bagaimana harus hidup. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama mempelajari beberapa prinsip hidup sederhana dari surat Kolose. Nah, rekan-rekan, penulis surat Kolose ini mengingatkan kita semua bahwa kasih itu haruslah dibangun, haruslah dipelihara sebagai dasar yang mengikat dalam persekutuan tubuh Kristus. Kenapa ini penting dalam jemaat Kolose, rekan-rekan? Karena konteks mereka itu diperhadapkan pada keragaman identitas yang memungkinkan perpecahan itu terjadi dengan luar biasa. Belum lagi ada banyaknya ajaran-ajaran yang beredar. Ajaran-ajaran yang sifatnya palsu dan membingungkan. Yang membuat orang mudah terprovokasi dan seterusnya. Maka upaya untuk mempersatukan itu kemudian menjadi upaya yang benar-benar ditekankan. Tetapi masalahnya, apakah nasihat ini hanya berlaku di gereja saja? Teman-teman, nasihat dari Paulus itu tidak hanya bicara soal persekutuan gereja, tetapi secara khusus menyapa kita semua, para pengikut Kristus yang dipanggil untuk menjadi bagian dalam persekutuan itu sendiri. Persekutuan di dalam Tuhan, sekaligus komunitas-komunitas lain yang juga punya keragaman identitas. Kita ada di gereja, kita juga ada di sekolah, kita ada di tempat kerja, kita ada di lingkungan kita yang lain. Artinya ini menyapa kita sebagai bagian dari berbagai komunitas yang di dalamnya kita ada. Sehingga ketika kita menjadi bagian dari sebuah persekutuan atau komunitas, teman-teman, kita nggak bisa lagi sekadar bicara tentang aku. Apa yang aku mau, apa yang aku pikirkan, titik, nggak bisa. Biasanya pembelaan orang-orang yang suka hate speech itu rekan-rekan adalah mereka akan berlindung di balik kita kan orang-orang yang punya hak, punya kebebasan untuk bersuara atau berpendapat. Ya, biasanya mereka akan kemudian mengarahkan kita ini orang yang punya free speech harusnya, punya hak untuk itu. Ya, teman-teman, asal kita tahu, kita ini semua punya hak untuk nggak suka. Kita ini punya hak untuk sebel sama orang, untuk nggak setuju, untuk komplain dengan apa yang kita lihat, untuk menganggap sesuatu tidak menyenangkan, kita memang punya hak, teman-teman. Tetapi kalau itu menjadi sesuatu yang diungkapkan, maka nanti dulu. Karena tidak ada kebebasan yang tidak terbatas. Kebebasan kita akan selalu bersentuhan, akan selalu bertemu dan didengarkan dan bisa memengaruhi orang lain. Oleh karena itu teman-teman, sebenarnya sah-sah aja kita mau free speech gitu ya. Sah-sah aja kita mau bebas berpendapat. Tetapi ingat, ada tolok ukur yang tidak bisa kita pungkiri menjadi batas bagi kita untuk hati-hati di dalam membawa dan mengatakan sesuatu. Mempunyai standar itu sesuatu yang perlu. Dan standar yang pertama tadi teman-teman adalah kasih yang mengikat.
ya di dalam Tuhan. Tapi kan problemnya kita mau nih ngiket, tapi orang belum tentu mau diikat. Sama kayak lagu Aku Maunya Kamu, gitu ya. Tapi aku gak mau sama kamu, kan gitu ya. Ada masa di mana gue mau nih ngiket kasih, tapi lo orang gak mau. Gue mau punya sikap persahabatan, gue mau menolong, mau membuat ini menjadi situasi yang baik, tapi lo orang kagak mau. Nah situasi itu teman-teman kita hadapi. Lantas gimana? Prinsipnya sederhana teman-teman. Kita gak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk melakukan apa yang menjadi penghayatan iman kita. Oleh karena itu ketika kita memiliki penghayatan iman untuk mengasihi, maka kontrollah dirimu dengan baik. Maka lakukanlah itu dimanapun kita berada. Orang merespons apapun itu bagian mereka. Tetapi kita berusaha memberikan pengaruh yang terbaik ada di dalam kontrol kita. Sekarang saya tanya pertanyaan sederhana. Kalau ada orang yang gak suka sama teman-teman, dia musuhin teman-teman, pertanyaan saya, dia musuhin teman-teman ya, dia itu musuh teman-teman atau bukan? Ada orang yang suka sama kita, dia musuhin kita, dia musuh kita atau bukan? Belum tentu. Dia bisa menjadi musuh kita kalau kita menganggapnya musuh. Tetapi kalau kita tidak menganggapnya musuh, maka kita tidak ikut dalam permainan yang sedang ia tujukan kepada kita. Orang bisa membenci, bisa menunjukkan kepada kita banyak kebencian, tetapi kontrol diri kita adalah untuk membuat kita tetap melakukan apa yang kita imani dan yakini. Kedua teman-teman, dikatakan di dalam firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Secara harfiah rekan-rekan kata memerintah ini berarti menjadi wasit. Jadi kalau dibaca hendaklah damai Kristus itu jadi wasit di dalam hatimu. Tugas wasit itu apa sih? Ya, ketika main sepak bola, teman-teman, kalau misalnya ada sebuah pelanggaran, maka tugasnya wasit itu untuk menentukan mana yang salah, mana yang enggak, memberikan kartu, gitu ya. Standarnya adalah standar wasit dan bukan standar pemain, sehingga apa yang dikatakan oleh wasit ini menjadi standar kebenaran. Dan ketika kita meyakini apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh Tuhan juga menjadi standar kebenaran bagi kita, maka standar itulah yang harusnya kita pakai di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, yang mungkin timbul karena ada pertentangan. Jadi bukan soal aku atau dia, tetapi apa yang Tuhan mau aku lakukan. Ketika dihina teman-teman mengenai Tuhannya ada 3, brojolnya brot gitu ya teman-teman. Saya bisa aja marah gitu ya. Dan saya marah. Tapi saya bisa aja melakukan sesuatu yang lebih daripada sekadar marah. Tetapi saya tidak melakukan itu. Karena saya tahu bukan seperti itu orang Kristen diajarkan untuk merespons. Kita tetap perlu mengatakan, tetap perlu menegur, sambil juga menyatakan kasih di saat yang bersamaan. Kenapa? Sesederhana itu yang Tuhan mau kok dalam kehidupan kita. Ya, amanat agungnya apa sih teman-teman? Yang terutama ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita di dunia apa sih? Mengasihi. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia menjadi hukum yang paling utama dan yang terutama. Itu yang Tuhan ingatkan dan perintahkan kepada kita. Oleh karena itu apa yang menjadi keyakinan iman kita di dalam Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan, biarlah itu yang menjadi tolok ukur atau standar kita. Haruslah menjadi sesuatu yang menguji kita, menguji perbuatan kita, menguji perkataan kita. Apakah ketika kita melakukan itu, merespons sesuatu, ada Kristus yang hadir di situ. Teman-teman, ketika hate speech itu kemudian diberitakan di banyak media, dalam percakapan sehari-hari ketika kebencian itu kemudian disebarkan, apakah ada Kristus di situ teman-teman? Enggak ada. Oleh karena itu tugas kita untuk menyatakan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu penuhilah dunia kita dengan kasih dan kebaikan. Penuhilah dengan berita-berita yang baik yang kita dapatkan dari penghayatan iman kita kepada Tuhan. Sehingga Instagram gak akan rame dengan telepon itu haram teman-teman. Instagram itu gak akan rame dengan yang cantik itu kemudian yang kulitnya putih. Instagram itu atau media sosial yang lain gak akan rame dengan kebencian-kebencian yang diarahkan kepada pihak-pihak tertentu. Kenapa? Karena kita bicara
Karena kita menunjukkan apa yang menjadi pendapat kita dan itu tanggung jawab kita. Jangan mikir teman-teman, ya itu kan hidupnya dia, urusan dia, kagak bisa. Hanya karena itu tidak nyenggol kita secara langsung, bukan berarti itu tidak menjadi urusan kita. Kita semua menjadi orang-orang teman-teman yang ketika hadir di dunia ini punya tanggung jawab juga untuk menghadirkan kebaikan. Oleh karena itu dalam segala sesuatu yang kita lakukan, ayat 17 mengatakan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan dan katakan perbuatan kita di dalam Tuhan. Saya selalu suka apa yang kemudian Cinta katakan kepada Rangga, ya. Ketika menyentuh tepat di jantung hati kita, maka yang muncul kemudian adalah sebuah kemungkinan. Ketika Tuhan menyentuh tepat di inti jantung hatimu, maka yang muncul kemudian di luar Tuhan adalah kemungkinan yang tidak akan kita lakukan. Kenapa? Hati kita milik Tuhan. Sehingga kita bisa membawa, menjaga diri kita, tahu diri kita dengan baik. Ketika ada ujaran kebencian, ada perkataan yang menghina, menjurus, menyakiti orang lain, berbicaralah. Karena pembiaran akan membuat ini menjadi semakin menyebar. Kita mungkin takut teman-teman, kita mungkin gak berani, tapi lebih menyedihkan, lebih memalukan kalau kita memilih untuk diam. Karena kita gak ada bedanya dengan orang yang mengatakan atau melakukan hal-hal yang demikian. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pewarta kabar baik dimanapun kita berada. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami harus hadir di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seringkali dipenuhi dengan kebencian. Kami mau menjadi orang-orang yang berani untuk menyuarakan apa yang menjadi keyakinan iman kami, untuk memberlakukan kasih, tetapi juga di saat bersamaan untuk menegur, dan kami juga mau menjadi teladan. Oleh karena itu tolong kami semua, sehingga di tengah situasi-situasi yang berat, kami bersedia untuk diutus, menyatakan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami dalam setiap pekerjaan, dalam studi yang kami ambil, dalam setiap pergumulan lain yang juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mempercayakan kami banyak pengalaman hidup, banyak pergumulan untuk sebuah tujuan baik, untuk memurnikan dan mendewasakan kami, untuk membentuk kami menjadi anak-anak yang semakin bergantung kepadamu. Oleh karena itu mampukan kami melihat bagaimana Tuhan berkarya, melihat jalan-jalan yang Tuhan siapkan bagi kami. Sehingga bukan apa yang kami yakini, tetapi apa yang Tuhan kehendakilah yang kami lakukan. Kami juga mengucap syukur untuk GKI yang saat ini berusia 32 tahun. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang pengalaman perjalanan kehidupan gereja kami. Kami berdoa biarlah GKI boleh sungguh Tuhan pakai untuk menjadi pewarta kabar baik dimanapun kami berada. Menjadi gereja yang tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga boleh menyentuh banyak orang untuk bisa menjawab berbagai pergumulan, untuk bisa hadir sebagai teman, untuk menjadi gereja yang memberikan arahan yang baik tentang bagaimana kami harus hidup. Untuk menjadi pewarta kasih Tuhan kepada orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Sertai GKI dalam tahun-tahun ke depan yang juga masih akan dilalui. Biarlah setiap orang yang menjadi bagian di dalamnya boleh Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menjadi para pelayan, menjadi para umat yang sungguh-sungguh menjalani
panggilan hidupnya dalam bergereja. Kami juga saat ini berdoa bagi situasi di sekitar kami. Kami berdoa biarlah ketika terjadi diskriminasi di berbagai tempat, entah itu karena isu gender, karena statusnya sebagai imigran, atau karena orientasinya yang berbeda. Kami juga berdoa bagi mereka dalam perjuangannya ketika berada di daerah konflik, mereka yang saat ini berjuang untuk bisa hidup dalam kesehari-hari. Kami menyerahkan mereka semua dalam perjuangannya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan memelihara mereka. Tetapi kami juga mau ambil bagian untuk menyatakan apa yang bisa kami lakukan dalam menolong mereka semua. Sertai kami, kuatkan kami dalam seluruh perencanaan hidup kami ke depan di tengah ketidakpastian yang ada. Karena kami tahu kami bisa mempercayakan diri kami dengan pasti di dalam Tuhan. Kami menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening gereja masing-masing. Nas persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa. Kami datang saat ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Allah yang memberkati setiap persembahan kami, sehingga boleh digunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi pelanggaran. Marilah kita sebagai anak-anak muda Kristen tidak ikut-ikutan menebarkan kebencian. Sebaliknya, biarlah kata-kata dan sikap kita di sepanjang minggu ini membawa damai bagi mereka yang ada di sekitar kita. Nyatakan kasih Tuhan lewat setiap kata dan karya. Jadilah Allah Tuhan untuk membawa damai di dunia. Let there be peace on earth and let it begin with me. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah
Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pergi dan kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua diutus untuk menjadi pembawa damai, yang tidak sekadar memberitakan tentang kabar baik itu, tetapi juga bisa merespon setiap hal dalam kehidupan kita dengan iman penuh di dalam tanggung jawab kepada Tuhan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Perayaan akan usia adalah sebuah penanda, sebuah pengingat akan apa yang sudah lewat dan yang akan datang. 32 tahun perjalanan Gereja Kristen Indonesia dalam melangkah bersama mengerjakan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia. Sebuah perjalanan yang panjang, penuh anugerah ketika karya Allah dinyatakan melalui gerejanya. Oleh karena itu, marilah kita berderap satu menjadi gereja yang terus membarui diri, agar melalui gereja dunia beroleh berkat.